Hai, para pecinta misteri. Selamat datang kembali di channel kami. Channel khusus yang mengungkap tabir mistis sebuah mitos yang membekas dalam ingatan. Kami akan menuntun Anda untuk memasuki alam yang dipenuhi oleh misteri alam gaib, ketakutan dan keajaiban. Kita akan menggali cerita, asal-usul, dan mitos dari salah satu makhluk paling ikonik dan menyeramkan dalam budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu makhluk mitos yang paling terkenal dalam cerita rakyat Indonesia, yaitu tuyul. Kita akan menggali lebih dalam tentang cerita, asal-usul, dan makna kebenaran di balik misteri hantu ini. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi misteri dan cerita-cerita gaib di balik makhluk kecil gaib yang penuh teka-teki ini, dalam Mitos Tuyul Indonesia. Dipercaya oleh banyak orang, hantu tuyul telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mitologi dan kepercayaan Indonesia. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud makhluk bertubuh kecil yang aneh, berbulu, agak berlendir dengan gigi yang runcing serta kuku yang tajam. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tuyul merupakan makhluk kerdil, pendek, berkepala botak, dengan paras yang amat menakutkan. Di Indonesia sendiri tuyul atau tuyul yang dalam bahasa Jawa, ternyata ada dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya. Diceritakan bahwa tuyul adalah makhluk halus yang terkenal berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan yang mengenakan cawat, berkepala gundul yang gemar mencuri uang atas perintah pemilik atau tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul adalah makhluk mitologi yang umurnya paling muda dibanding genderuwo yang sudah ada ribuan tahun menurut kitab-kitab sastra kuno. Akan tetapi uniknya adalah, ternyata rupanya makhluk tuyul ini bukan setan asli Indonesia, sebab kata tuyul tak pernah ditemukan atau dibahas dimanapun, baik dalam naskah-naskah kuno Jawa ataupun pada tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia. Lalu, dari mana tuyul itu berasal? Kata tuyul tak pernah disebutkan di negara Asia Tenggara lainnya, padahal bahasa Indonesia banyak bersumber dari bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Ada tuyul yang dikenal di Malaysia tapi umurnya lebih muda dari tuyul versi Indonesia. Tuyul versi Filipina bernama Tiyanak, yakni suatu makhluk yang kecil botak tapi tak suka mencuri, dan kemudian di Thailand adanya makhluk bernama Kumantong, yang jauh dari kata tuyul. Lalu pada tahun 1860 sampai tahun 1895 ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang misionaris yang menjelaskan tentang budaya Jawa. Dalam buku tersebut tertulis bahwa ada makhluk mitologi yang digambarkan serupa dengan tuyul, yaitu hantu anak kecil, berkepala botak, dan ia sangat suka berlari-lari. Tapi namanya bukan tuyul melainkan si gundul atau setan gundul. Jadi secara tradisional masyarakat Indonesia kala itu mengenali si gundul dengan karakter yang sangat mirip dengan tuyul. Dari informasi yang ada, kata tuyul dikatakan bukan berasal dari Indonesia. Dari pengucapannya sendiri tak mungkin dari bahasa Sanskerta ataupun dari rumpun bahasa Austronesia. Kabarnya tuyul memang tak dikenal di mana-mana kecuali di Korea Selatan, di mana mereka punya makhluk mitologi dengan ciri-ciri yang sama, yakni hantu botak yang sangat suka mencuri yang disebut sebagai doyol. Jadi, dari mana asal-usul setan gundul ini? Dan kenapa bisa berubah nama menjadi tuyul? Dayol sendiri awalnya adalah hantu penghasil uang, yang kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai hantu yang dapat membuat kaya majikannya dalam sekejap dengan cara mencuri. Dengan kata lain, kata tuyul adalah hasil terjemahan kata dayol ke bahasa Indonesia secara serampangan. Dari situlah istilah tuyul muncul menggantikan setan gundul dan menjadi populer hingga sekarang. Lalu, bagaimana tuyul Korea bisa sampai ke Indonesia? Diduga, doyol masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an, atau tepatnya pada tahun-tahun 1927 sampai tahun 1928 ketika mata-mata Jepang datang ke Indonesia. Sebab banyak dari mata-mata suruhan Jepang tersebut merupakan orang Korea,
Mengingat kala itu negara Korea adalah wilayah jajahan dari negara Jepang. Jadi mitos mengenai tuyul kemungkinan berasal dari tahun 1920 hingga tahun 1935, di mana pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi global. Bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi terjadi di seluruh dunia. Krisis ekonomi ini menyebabkan kehidupan masyarakat amatlah sulit. Lalu kemudian legenda mengenai tuyul atau setan gundul ini beredar luas di masyarakat. Dikarenakan tuyul ini dapat mencari kekayaan dengan tidak halal, jadi akhirnya bisik-bisik atau kabar tentang tuyul ini semakin berkembang dengan pesat. Pada catatan akademik yang paling awal tentang tuyul dibahas dalam buku, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, karangan Clifford Geertz. Geertz pernah berdiskusi dengan seseorang tentang tuyul saat meneliti di Jawa Timur pada tahun 1953. Pada percakapannya tersebut mengatakan bahwa, ada 3 jenis pokok makhluk halus, yaitu, memedi, lelembut, dan tuyul. Para sejarawan berpendapat bahwa, pada awalnya tuyul muncul akibat dari kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dengan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di perdesaan di mana mereka masih berniaga secara tradisional. Digambarkan bahwa, tuyul dapat menyerupai seperti sosok yang kita bayangkan sekarang, termasuk berwujud seperti anak-anak, berkepala gundul, hanya memakai celana pendek, bermata merah, serta bisa mencuri uang dan benda-benda berharga. Hanya saja mereka itu bukanlah manusia, tetapi berupa makhluk halus yang dapat berwujud. Pada dasarnya mereka itu tidak mengganggu, menakut-nakuti ataupun membuat orang sakit. Sebaliknya mereka sangat disenangi oleh manusia, karena mereka bisa membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Selain itu tuyul juga digambarkan bahwa mereka itu biasa menyerupai dan berwujud seperti layaknya anak kecil manusia pada umumnya. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa, makhluk ini sering dikaitkan dengan para praktisi ilmu hitam yang menggunakan media tuyul untuk memperkaya diri atau biasa disebut dengan pesugihan. Banyak orang yang percaya bahwa tuyul ini bisa dipelihara. Dengan memberikan imbalan atau biasa disebut dengan tumbal kepada tuyul tersebut secara teratur, maka sebagai balasannya hantu tuyul tersebut akan memenuhi keinginan pemiliknya untuk mencarikan kekayaan dengan cara mencuri dari orang lain. Akan tetapi, memelihara tuyul ternyata bisa membahayakan sang pemiliknya. Mengapa bisa demikian? Karena apabila keinginan makhluk gaib ini lupa atau tidak sampai dipenuhi oleh sang pemilik, maka ia akan marah dan berbalik menyerang sang pemilik tersebut. Berikut ini beberapa alasan mengapa dalam masyarakat Indonesia ada yang mau memelihara tuyul. 1. Kepercayaan mistis. Kepercayaan dalam mitos dan budaya lokal menjadi salah satu alasan orang untuk memelihara tuyul. Selain karena keyakinan akan hal tersebut serta penghormatan terhadap mitos dan budaya lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, cerita tentang tuyul telah menjadi bagian dari warisan budaya, diturunkan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa tuyul adalah makhluk kecil yang memiliki kekuatan magis untuk mencuri harta, dan mereka berharap dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk mendapatkan kekayaan atau kesejahteraan. 2. Kesejahteraan keuangan. Aspirasi untuk kesejahteraan finansial kondisi ekonomi yang sulit, seringkali menjadi pendorong bagi orang-orang untuk mencari jalan pintas dalam meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Beberapa percaya bahwa dengan memelihara tuyul, mereka dapat mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar melalui aksi pencurian harta. Keyakinan ini mungkin muncul sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh beberapa individu atau keluarga. 3. Pengharapan untuk memperoleh keberuntungan. Terkait dengan alasan sebelumnya, ada yang percaya bahwa memiliki tuyul dapat membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Orang-orang berharap bahwa tuyul dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, usaha, atau dalam perjuangan hidup mereka secara umum. Keyakinan akan keberuntungan ini mungkin dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan atau rintangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan hidup. 4. Pengaruh sosial.
Adanya tekanan dari beberapa kelompok terkadang membuat orang merasa terdorong untuk memelihara tuyul, karena tekanan sosial atau pengaruh kelompok tersebut dirasa sangat memberatkan dalam menjalani kehidupannya. Jika di lingkungan mereka banyak orang yang percaya dan memelihara tuyul, seseorang mungkin merasa terdorong untuk ikut melakukannya. Hal tersebut dilakukan agar dirinya tidak dianggap aneh atau dianggap kurang percaya pada keberadaan tuyul. 5. Sensasi keunikan dan ketertarikan pada hal gaib. Beberapa orang mungkin tertarik untuk memelihara tuyul karena mereka merasa terpikat oleh keunikan makhluk gaib tersebut. Sensasi menjadi bagian dari dunia yang dianggap misterius dan magis, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Selain itu, mereka juga mungkin merasa tertarik untuk mencoba, bereksperimen, dengan keyakinan dan tradisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Meskipun alasan-alasan ini bisa menjadi motivasi bagi beberapa orang untuk memelihara tuyul, penting untuk diingat bahwa keberadaan tuyul dan kemampuan mereka untuk mencuri harta tidaklah dapat dibuktikan secara ilmiah. Adanya kepercayaan dan budaya lokal yang melibatkan makhluk gaib seperti tuyul harus dilihat sebagai aspek kebudayaan dan tradisi, yang perlu dihormati, namun tetap dalam batas-batas kenyataan dan kebijaksanaan. Ada 5 hal penting yang harus diketahui mengenai tuyul, yaitu 1. Sering menjadi makhluk peliharaan. Bukan hanya binatang yang dapat dijadikan peliharaan. Rupanya beberapa masyarakat di Indonesia masih ada yang memelihara makhluk gaib satu ini. Umumnya, tuyul akan diperintah majikannya untuk mencuri uang ataupun harta berharga lainnya milik orang lain. 2. Sangat senang dengan kepiting kecil. Pasti sobat dukun sering mendengar tentang kabar ini. Biasanya orang yang ingin menangkal tuyul, akan menggunakan kepiting kecil sebagai umpannya. Karena kesukaan tuyul terhadap kepiting kecil inilah yang membuat tuyul melupakan tugas dari majikannya, sehingga ia malah fokus bermain dengan kepiting tersebut. 3. Takut dengan cermin. Salah satu benda yang diyakini sebagai penangkal tuyul yaitu cermin. Biasanya seseorang akan meletakkan cermin di atas uang yang mereka simpan. Karena tuyul takut dengan bayangan mereka sendiri di cermin, niscaya mereka akan lari ketakutan. 4. Memiliki banyak sebutan. Selain di Indonesia, rupanya makhluk ini juga populer dengan berbagai sebutan di negara lain. Di Filipina, tuyul dikenal dengan nama Tianak. Di Kamboja dikenal dengan nama Kohen Krok. Sementara di Korea Selatan seperti yang kita ketahui bahwa mereka sering disebut dengan nama Doyol. 5. Makanan tuyul adalah tumbal darah. Setiap makhluk gaib yang ingin dipelihara tentunya akan meminta sesuatu dari majikannya. Begitu juga dengan tuyul. Biasanya tuyul akan meminta susu dari majikannya, namun susu yang dimaksud adalah bukan susu biasa melainkan darah yang berasal dari anggota keluarga perempuan majikannya. Demikianlah misteri tuyul ini dengan segala misteri dan kisah yang menyelimutinya, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan ikut menyelami dunia mistis tuyul. Jika Anda memiliki ide atau saran untuk topik misteri selanjutnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada terhadap yang tak terlihat.